Shalom semua! Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar, dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya.
Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal pengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun, walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Welcome back to GBWTC Online Sunday Service. Nah, buat saudara-saudara yang ingin mengetahui lebih banyak informasi lagi mengenai GBWTC, saudara bisa melihat melalui news sebelum Sunday Service, atau saudara juga bisa mengetahui melalui sosial media GBWTC. Atau saudara juga bisa mengetahuinya melalui GBWTC Apps loh. WTC Worship baru saja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Izinkanlah Tuhan. Nah, saudara sudah bisa menikmati single terbaru dari WTC Worship di berbagai platform musik digital. Bagi adik-adik yang berumur di bawah 12 tahun dan bagi teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah, kalian bisa mengikuti ibadah online Kids dan Next Gen yang premier setiap hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk join ya. Bagi pengerja 4G, ada yang menarik banget nih karena akan diadakan fellowship online pengerja 4G perdana pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 15.30 via Zoom. Dicatat ya tanggalnya karena pasti akan seru banget dan akan banyak sharing-sharing menarik. Sebelum memulai ibadah, jangan lupa untuk klik tombol share yang ada dalam video ini
supaya kita bisa menikmati ibadah ini bersama-sama dan menjadi berkat untuk keluarga dan kerabat kita. Sebelum mulai ibadah, mari siapkan hati kita dan diri kita untuk menikmati hadirat dan firman Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa berkat firman Tuhan hari ini dan puji-pujian yang kita naikkan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. God bless you. Shalom GBI WTC. Tiba saatnya kita mau tinggikan, kita mau agungkan nama Tuhan lebih lagi. Katakan yeay, haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hey, mari tepuk tangan bagi Tuhan lebih lagi. Haleluya. Katakan yeay. Woo. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Woo, haleluya. Saat terindah dalam
dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Tinggal di dalam hadirat-Mu, Tuhan, itulah yang paling kami rindu. Tempat kami beroleh pengharapan, dan tempat kami beroleh kekuatan yang baru. Haleluya.
hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus,
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami percaya buat setiap berkat yang Kau berikan kepada kami juga bisa menggunakannya untuk menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi persembahan. Haleluya, amin. Nah, saudara-saudara bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar atau bisa juga melalui nomor rekening yang tertera di layar. Mari kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan dan kita deklarasikan persembahan kita dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis, dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Puji nama Tuhan, senang sekali berjumpa kembali bersama dengan seluruh keluarga besar GBI WTC Serpong. Terima kasih Mas Wiryo, terima kasih keluarga, terima kasih para jemaat. Senang sekali kita bisa kembali beribadah bersama-sama, tidak mengurangi apapun esensi ibadah walaupun secara virtual. Karena yang menentukanlah kehausan dan kelaparan kita akan firman. Dan pasti Tuhan akan puaskan kita. Yuk kita berdoa karena Tuhan sudah taruhkan satu firman yang selama masa persiapan pun saya sudah diberkati luar biasa. Kita berdoa bersama. Bapak terima kasih untuk hari ini, hari yang hebat, hari yang dahsyat, hari yang Tuhan jadikan untuk kami belajar akan firman. Firman yang memberikan kekuatan iman, kekuatan pengharapan, dan kekuatan kasih kami kepadamu. Dan Tuhan akan nyatakan terobosan tepat pada waktunya. Indah pada waktunya. Kami bersyukur, kami siap. Dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Selama persiapan daripada pelayanan ini, saya gumulkan sedemikian rupa dengan Roh Kudus. Tiba-tiba Tuhan taruhkan hati saya satu kata, yaitu adalah assurance. Yaitu adalah jaminan. Ini menjadi sesuatu yang penting buat semua kita. Siapapun Anda. Karena jaminan lahir yang pertama dari ketidakpastian. Belum berakhir trauma-trauma 2020. Belum sirna dari ingatan kita. Betapa membingungkannya, betapa memilukannya, betapa menyedihkannya. Apa yang terjadi dengan 2020. Memasuki tahun 2021. Langsung kita diburu dengan tragedi dan juga bencana. Saya tidak akan sebutkan apa tragedi dan bencananya. Tapi semua kita alami di awal 2021. Ada ketidakpastian. Dan yang kedua, assurance lahir oleh karena ujian.
Karena dalam kehidupan pasti ada ujian. Dalam kehidupan pasti ada tantangan. Dalam kehidupan pasti ada persoalan. Karena bagaimanapun juga dosa sudah menguasai dunia ini. Langsung atau tidak langsung, ujian Tuhan izinkan terjadi. Dan semua produk rasanya, apalagi produk farmasi, produk vaksin, kita kenal ujian klinis. Karena segala sesuatu harus diuji. Demikian juga dalam dunia kehidupan rohani kita. Kita juga ada hari ini dari ujian. Dan kita membutuhkan assurance, kita membutuhkan jaminan. Dan jaminan itu ada pada Yesus Kristus Tuhan. Di luar Yesus adanya ketidakpastian. Di luar Yesus adanya mudah-mudahan. Hanya di dalam Yesus ada kepastian. Dan dalam Yesus juga ujian demi ujian boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus berkata 2000 tahun yang lalu di kayu salib bahwa semua sudah selesai. Sudah selesai. Maka kita dalam menjalani hidup ini ada kepastian. Kita akan belajar dari Markus pasal yang keempat. Ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Perikopnya angin ribut diredakan. Tapi kalau boleh saya punya pendapat. Seharusnya perikopnya adalah Yesus meredakan angin ribut. Karena yang menjadi pusat bukan angin ributnya. Yang menjadi pusat adalah Yesusnya. Demikian firman Tuhan pada hari itu. Waktu hari sudah petang. Anda harus highlight kata petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Alkitab berbahasa Inggris di King James menggunakan ada satu kata yang tidak diterjemahkan oleh LAI, yaitu in the same day. Hari yang sama. Hari yang sama dengan apa? Saya memberanikan diri berkata, hari yang sama dengan apa yang terjadi dari ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-34. Di mana ternyata sejak pagi, siang, Yesus membentangkan perumpamaan demi perumpamaan. Dari ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-34. Tetapi ketika petang, Alkitab dengan jelas berkata, mari kita bertolak ke seberang. Ada antusiasme pada diri Yesus. Ada semangat yang luar biasa daripada diri Yesus. Dia tinggalkan yang berbondong-bondong. Dia tinggalkan yang berbondong-bondong untuk satu tujuan. Yaitu bertolak ke seberang. Kemana? Gerasa. Ada apa di Gerasa? Ada satu orang yang kerasukan setan. Dikuasai oleh legion. Dan inilah seorang Yesus. Yesuslah yang menghampiri. Hanya satu orang begitu berharga. Hanya satu orang begitu berharga. Saudaraku, sebelum pandemi, pola gereja dengan setelah pandemi sangat berubah. Sangat berubah. Sebelum pandemi, kita yang harus berusaha, berupaya datang ke gereja. Tapi setelah pandemi, gereja yang harus bekerja keras untuk menghadirkan dirinya ke rumah jemaat. Gereja yang harus sedemikian rupa berupaya untuk menghadirkan dirinya, melayani jemaat dimanapun mereka berada. Lewat handphone kah, layar kaca kah, apa saja yang bisa digunakan. Gereja yang harus bekerja keras. Itulah yang kami alami di tempat kami melayani. Kami harus berupaya sedemikian rupa dari nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Tetapi hati kami ingin melayani, hati kami ingin menjangkau banyak jiwa. Maka kami sepanjang 2020 sampai awal 2021, saudaraku, kami berupaya keras. Karena saya tahu persis. Melayani pribadi Yesus itu sangat penting. Tapi melayani pekerjaan Yesus juga penting. Tapi memang polanya berbeda. Sekarang kami harus menghadirkan diri kami kepada jemaat. Yang mana kendali hari ini gereja
Tidak lagi pegang. Dipegang oleh jemaat itu sendiri. Yang mana saya mendapatkan informasi, kendali jemaat sekarang untuk dia menikmati ibadah secara online. Di handphone mereka, di TV mereka, atau di laptop mereka. Kekuatan mereka hanyalah sekitar 8 detik. Bila 8 detik tidak menarik, bila 8 detik tidak membuat mereka untuk mengikuti, mereka akan berpindah. Ada beberapa orang berkata itu kesalahan jemaat yang tidak setia. Itu kesalahan jemaat yang tidak bertanggung jawab. Tetapi tetap ada porsi gereja. Gereja harus menghadirkan yang terbaik untuk jemaat. Dan itulah Yesus kita. Nah, siapa sekarang yang mendapatkan assurance dari ayat ini? Kita dapati yang melayani pekerjaan Yesus. Itu jelas. Harus ada bedanya yang melayani dengan yang tidak melayani. Harus ada bedanya. Yang kedua, ayat yang ke-36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Alkitab berbahasa Inggris dari King James kembali menarik. Kenapa? Karena bukan hanya menggunakan ship, tetapi juga there were also with him, bersama dengan Yesus melayani, other little ship. Ini menarik. Ternyata bukan hanya kapal besar, tapi juga ada kapal-kapal kecil yang menyertai Yesus. Bukan hanya kapal yang ditunggangi Yesus, tapi juga kapal-kapal kecil yang ikut melayani. Dan semua kita tahu, kapal yang besar adalah gereja, saya berani bilang begitu. Dan kapal-kapal yang kecil adalah komunitas. Karena bagaimanapun juga ayatnya berkata, 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Harus 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Karena firman Tuhan berkata demikian. Mungkin Anda berkata, Pak, saya sendirian, Yesus juga hadir. Saya setuju. Tapi kalau Anda ingin melihat demonstrasi assurance dari Allah, tidak ada jalan lain. Bukan hanya gereja, yang mana ya benar gereja fisik sekarang sudah tidak lagi terlalu eksis. Tetapi saya berani bilang komunitas dibutuhkan oleh semua Anda. Karena Alkitab dengan jelas berkata kepada Adam, tidak baik engkau seorang diri. Tidak baik. Enggak bakal kuat engkau seorang diri. Apalagi dengan keadaan hari ini, saya berani bilang, orang-orang yang ada dalam komunitas adalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan dari Allah. Di mana jaminan akan dimanifestasikan, jaminan akan didemonstrasikan, keekstriman kebaikan Tuhan akan dinyatakan. Atau mungkin Anda berkata, sekarang online Pak, sekarang social distancing, itu alat, yang penting hati kita. Mungkin Anda berkelebihan, mungkin Anda berkata, saya nggak punya masalah Pak, saya nggak butuh siapapun Pak. Berarti Anda dipanggil untuk melayani orang di luar sana. Karena begitu banyak orang sekarang dalam keadaan bingung, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita. Anda harus hadir bagi mereka. Tapi juga mungkin Anda berkata, ya benar, ya benar. Saya membutuhkan orang lain, tapi gimana caranya? Saya bingung. Saya bingung. Saudaraku, Anda harus menghadirkan diri Anda ke komunitas. Saya yakin di gereja di mana kita beribadah, saya yakin gereja di mana Anda mengikuti ibadah online ini pasti ada kelompok sel. Dan jangan abaikan itu. Karena Anda tidak akan pernah kuat sendirian. Tidak akan pernah kuat sendirian. Dan demonstrasi kuasa Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika Anda bukan hanya ada di kapal besar, tetapi juga ada di kapal-kapal kecil, yaitu komunitas. Pulang kembali kepada komunitasmu. Dan kalau saya boleh sedikit bersaksi, saya adalah produk komunitas. Saya produk komunitas. Dari sejak gereja kami ada komunitas, namanya Family Altar. Sampai hari ini saya tetap berkomunitas. Saya bisa dinasehati, saya bisa menasehati, dan saya bisa bertumbuh di dalam komunitas. Perhatikan ayat yang ke-37. Ayat 35, siapa yang mendapatkan assurance?
Orang-orang yang melayani. Yang kedua, siapa orang-orang yang mendapatkan assurance? Yaitu orang-orang yang bukan hanya terlibat, tertanam di gereja, bertumbuh di gereja, bukan asal masuk saja, suka-suka, tapi juga berkomunitas. Yang ketiga, perhatikan ayat 37, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya ingin bagi dua di sini. Perhatikan, di luar sana ada tofan, tapi tofan mengakibatkan air masuk. Ada deru masuk, ada air masuk. Ini dua hal yang berbeda. Nah, perhatikan, ketika tofan datang dan air masuk di dalam kapal, yang mungkin air itu memang tidak secara langsung tofan datang dalam kehidupan kita, tapi deru, ombak, ketakutan, kegelisahan, itu ada pada kehidupan Anda dan saya. Saudaraku, siapa dan apa saja yang dipergunakan untuk kepentingan Kristus, pasti dipelihara istimewa. Siapa saja dan apa saja yang dipergunakan untuk kepentingan kerajaan Allah, pasti ada perlindungan yang istimewa, ada proteksi yang istimewa, dan ada assurance yang istimewa yang datang daripada sorga sendiri. Saya juga alami seperti Anda juga alami. Tahun 2020, 15 Maret kita terakhir beribadah. 22 Maret kami tidak melakukan ibadah online, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, tidak punya alat, tidak punya sumber daya. Tanggal 29 Maret kami juga tidak melakukan ibadah online, karena tidak punya apapun di tempat kami melayani di Sawangan. Tapi memasuki bulan April, saudaraku, tofan COVID begitu menakutkan. Seperti Alkitab dengan jelas berkata, yaitu adalah tofan yang sangat dahsyat. Dan saudaraku, sedemikian rupa saya terpuruk. Saya pada sebuah titik di bulan April, WA terus berbunyi, informasi terus berbunyi, sorry Pak, seluruh pelayanan Bapak di tahun 2020 batal. Sepanjang tahun 2020 batal. Saya pernah nggak sengaja lihat, ternyata 500-an jadwal ibadah batal. Sampai pada sebuah titik saya berdoa, masih ada Tuhan atau tidak? Masih ada Tuhan atau tidak? Dan deru itu mendatangi bukan hanya Anda, juga kami gereja. Juga saya pribadi sebagai hamba Tuhan. Dua hal ini terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi perhatikan ayat yang ke-38. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Mungkin saya lebih santun dibandingkan murid-murid. Saya hanya berkata masih ada Tuhan atau tidak, tapi nilainya sama. Ada nilai kemarahan, ada nilai ketakutan. Dan ada nilai kekurang ajaran dari saya ketika itu. Yang berkata, Tuhan itu masih ada atau tidak? Ketika itu bentuk daripada murid adalah, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Guru, engkau tidak peduli keuangan kami, keuangan anak-anak kami, semuanya batal. Semuanya batal. Dan itu pun terjadi kepada diri saya. Tetapi perhatikan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika di satu kali, ketika saya berdoa sekian hari di bulan April, ada Tuhan atau tidak? Tuhan tidak menjawab sama sekali. Tetapi di satu titik esoknya kalau tidak salah,
Saya ketika itu jogging seperti biasa karena saya ini praktisi olahraga. Dari muda saya berolahraga. Dan ketika lockdown pun saya tetap berolahraga. Dan ketika saya berlari sore hari itu. Dengan speed, dengan lari yang teratur sedemikian rupa. Saya tidak pernah bisa lupa. Di sore hari itu tiba-tiba ada kerikil masuk. Hanya sebutir di mulut sepatu. Saya merasakan bahwa biarkan sebutir pasir itu ada di mulut sepatu. Toh kamu melangkah nanti juga akan jatuh sendiri. Kamu nanti lari juga akan jatuh sendiri. Tetapi apa yang terjadi anehnya, sebutir pasir itu masuk ke dalam sepatu. Dan ketika masuk ke dalam sepatu dan sampai telapak kaki, saya tidak bisa lagi berlari. Saya tidak bisa lagi berlari. Kenapa? Karena sudah kesakitan. Dan ketika saya kesakitan, saya terpincang-pincang, saya tertatih-tatih, dan sampai pada sebuah titik, saya ambil sebutir pasir. Dan tiba-tiba, ketika sebutir pasir itu saya ambil dan saya buang, ada suara dari Tuhan. Yang dia mana berkata, yang kau lawan bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Sebutir pasir. Seringkali yang menjadi masalah dalam kehidupan kita bukan sesuatu yang di luar. Bukan COVID-nya, bukan pandeminya, bukan resesinya. Karena Tuhan adalah jaminan yang lebih besar dibandingkan COVID. Yang lebih besar dibandingkan resesi. Yang lebih besar dibandingkan kebutuhan kehidupan sehari-hari kita. Jauh lebih besar, percayalah. Tapi seringkali yang menghalangi iman, pengharapan, dan kasih kita menjadi tumpul. Hanya sebutir pasir di dalam sepatu. Mungkin itu adalah ketakutan, mungkin itu adalah kekhawatiran, mungkin itu adalah kebingungan, mungkin itu adalah kegelisahan, atau mungkin itu adalah kesombongan, reputasi di masa lalu, rasa nyaman di masa lalu, yang mana tiba-tiba hilang, dan itu pun saya alami. Tapi ketika kita berani buang sebutir pasir, saudaraku, saya bisa kembali berlari. Saya bisa kembali berlari. Dan saya berani bilang, pandemi ini justru membuat pelayanan gereja kami menjadi tanpa batas. Pelayanan online di gereja kami bukan hanya untuk jemaat sendiri, tapi sudah menjangkau kota-kota dan bangsa-bangsa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kenapa saya dikuatkan dengan satu ayat dari Kidung Agung 5 ayat yang kedua. Yang berkata, aku tidur, tapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku, dengarlah kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Yang berkomunitas, mengetuk bukalah pintu dinda manisku. Merpatiku idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Saudara yang mengikuti ibadah ini live streaming, ambil live chat Anda dan Anda ketik. Yesus hatinya selalu bangun dalam hidupku. Sekarang kalau Anda yang sudah mengikuti ibadah ini, setelah live streaming Anda ambil komen. Ketik, bukan hanya sekedar ketik, tapi sebagai iman kita. Ternyata Yesus tidak pernah tertidur. Hatinya selalu bangun untuk keluargaku. Hatinya selalu bangun untuk perkawinanku. Hatinya selalu bangun untuk keuanganku. Hatinya selalu bangun. Yesus tidak pernah tertidur. Dan itu saya alami sendiri. Sepanjang apa yang sedang Tuhan izinkan di hari terakhir terjadi. Yang saya suka adalah ketika Yesus berkata, diam dan tenanglah. Yang pada saat itu bulan April juga secara gereja itu ada polemik yang sedemikian rupa karena gembala pembina kami tanggal 19 April berkata, hardik, diam dan tenanglah. Ada cibiran, ada ejekan, tapi buat saya itu rema. Buat saya itu rema. 19 April itu menjadi tonggak di mana saya berlari setelah saya buang sebutir kerikil kecil. Kami berlari dalam iman, berlari dalam pengharapan, berlari dalam kasih. Dengan segala keberadaan yang terbatas, kami bangun segala sesuatunya.
Oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Ketika saya lihat, ketika itu hardik, diam dan tenanglah. Saya senang dengan Alkitab berbahasa Inggris. Kata diam menggunakan kata peace, menggunakan kata damai sejahtera. Ya benar, COVID tidak berhenti, tapi damai sejahtera memenuhi hidup saya. Ya benar, pandemi tidak berhenti. Ya benar, resesi masih terjadi. Tetapi saat itu kegelisahan itu menjadi tenang dalam hati saya. Ketakutan menjadi tenang dalam kehidupan saya. Kekhawatiran menjadi tenang dalam kehidupan saya. Assurance. Ketika kita berani berkata, diam dan tenanglah. Bapak, Ibu, dan teman-teman muda, jangan sungkan-sungkan bernubuat. Jangan berhenti bernubuat. Mungkin Anda berkata, Pak, sudah terbatas. Saudaraku, hidup mati kita oleh karena lidah. Hidup mati Anda, perkawinan Anda, keuangan Anda, apapun. Itu oleh karena kuasa lidah. Biarlah lidah ini kita pakai untuk doa. Di komunitas, ketika Anda digerakkan untuk mendoakan seseorang. Anda telepon, Anda japri, Anda WA. Apa saja Anda bisa lakukan. Dan Anda berdoa dan bernubuat. Saya ada tiba-tiba ada kekuatan yang luar biasa. Bernubuatlah, bernubuatlah. Karena Yesus ketika itu berkata, peace, damai, tunduk. Maka angin tofan pun tunduk kepada namanya damai sejahtera. Damai sejahtera adalah senjata sorga untuk kita bisa mengalahkan badai kehidupan ini. Dan saya senang dengan apa yang ditulis oleh kitab Yohanes. Maka damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Saya senang dengan kata kutinggalkan bagimu. Kenapa? Berarti ketika dia mati dan naik terangkat, dia bawa semua ke sorga. Yang ditinggalkan damai sejahtera untuk Anda. Yang ditinggalkan adalah peace. Yang menjadi assurance. Yang menjadi jaminan. Agar Anda bertahan dan kita sampai ke seberang. Kita sampai ke tanah perjanjian kita. Kita sampai kepada apa yang Tuhan janjikan. Dan damai sejahtera itu adalah senjata sorgawi. Semua dia bawa, yang dia tinggal damai sejahtera. Sekarang teman-teman ambil live chatnya. Bagi yang mengikuti ibadah ini premier, dan juga ambil komen. Dan Anda tulis, damai sejahtera Tuhan ada dalam hidupku. Dan aku akan melangkah. Aku akan melangkah. Jangan oleh karena pandemi ini kita pasif. Pasif karena bingung, kita nggak melangkah. Keputusan kita jadi salah. Emosi jadi tidak stabil. Ketahuilah, damai sejahtera Tuhan tidak bawa ke sorga. Dia tinggalkan untuk kita. Dan di ayat yang sama dalam kitab Yohanes. Jangan gelisah, jangan gentar. Buat saya, apa yang dikatakan oleh gembala pembina kami. Itu menjadi rema yang luar biasa. Karena tofan ketakutan, tofan badai yang dahsyat. Kegelisahan, kekhawatiran tiba-tiba reda. Sehingga saya bisa melangkah. Ayo teman-teman, sahabat-sahabat. Terus melangkah. Ayat selanjutnya saya akan bacakan untuk Anda. Bagian yang terakhir. Saya percaya semua Anda diberkati. Saya pun ketika mengkhotbahkan ini, saya diberkati Tuhan. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Ada ketidakpastian, pasti. Ada ujian demi ujian, pasti ada di depan kita. Saya berterima kasih. Hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk bagikan ini kepada semua Anda, gereja Tuhan yang dikasihinya. Ayat yang ke-40 dan 41, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya.
Anda harus langsung perhatikan slide yang ada di depan Anda. Kalau bisa di capture, tidak apa-apa di capture. Kalau bisa Anda note, saudaraku, menurut saya ketakutan di sini bukan sembarang ketakutan, tapi ketakutan di sini adalah bentuk kekaguman para murid-muridnya. Betapa jaminan Allah itu dinyatakan kepada murid-muridnya yang melayani, yang satu perahu dengan Dia, yang seperjuangan dengan Dia. Kekaguman kita akan demonstrasi kebesarannya. Taufan aja bisa berhenti. Taufan, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran bisa berhenti. Buat saya itu menjadi kekaguman saya berlebih. Dan kekaguman akan kebesarannya. Demonstrasi keekstriman kebaikannya akan meningkatkan rasa takut kita akan Tuhan. Itu penting. Karena dari situlah akan adanya hikmat. Damai sejahtera itu yang membuat kita masuk dalam keteduhan. Akan membuat kita punya hikmat untuk kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Karena saya tahu persis bagaimanapun juga keberadaan Anda hari ini membuktikan. Keberadaan Anda hari ini membuktikan Anda ada pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita bukan ada pada kerajaan yang tergoncangkan. Kita ada pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Menjadi pesan yang kuat hari ini, tetap tinggal setia dalam panggilan, dalam pelayanan Anda, apapun itu, apapun bentuknya. Karena ya benar, cara berubah. Sekarang sudah digitalisasi, sekarang sudah dunia internet, sedemikian rupa memaksa kita harus bekerja keras, menghadirkan diri kita. Menghadirkan gereja, menghadirkan pelayanan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ketika taufan itu datang, bernubuatlah. Jangan sungkan-sungkan, malu-malu bernubuat. Apa saja yang sekiranya Tuhan firmankan dalam hidup kita. Bernubuatlah, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahwa Dia adalah Allah yang bagi aku mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Bernubuatlah. Apa yang Tuhan jadikan di tahun 2021. Yang tidak pernah aku lihat, yang tidak pernah aku dengar, tidak pernah timbul dalam hatiku, itu yang Tuhan sediakan. Tapi lebih daripada segalanya, bagaimanapun juga, kapal-kapal kecil itu menikmati assurance dari Allah. Kapal-kapal kecil itu, walaupun hanya komunitas, Anda butuh partner doa, Anda butuh partner sharing, Anda butuh partner rohani. Jangan salah pilih partner rohani. Kita harus pilih yang rohani, karena bukankah ini adalah peperangan rohani? Karena peperangan rohani hanya bisa dimenangkan dengan cara yang rohani. Anda ambil live chat, karena tidak ada di slide, karena muncul tiba-tiba dalam hati saya. Peperangan rohani hanya dimenangkan dengan cara rohani. Ambil komen, kalau Anda beribadah setelah premier, dan katakan peperangan rohani harus dimenangkan bukan dengan cara jasmani, tapi harus dengan cara yang rohani. Saya percaya ada kekuatan yang luar biasa atas semua Anda dan saya. Puji nama Tuhan. Saya akhiri dengan doa. Bapak, terima kasih untuk keluarga besarku yang ada di mana-mana hari ini. Menerima Engkau yang adalah firman yang berkuasa, yang memberikan kepada kami kepastian. Dan kepastian itu hidup dalam kehidupan kami. Dan kami berjalan bukan dalam ketidakpastian. Walaupun ya benar kami harus lewati ujian demi ujian. Tetapi di dalam Yesus kami ada kepastian. Kami bersyukur untuk komunitas-komunitas yang ada di sekitar kami. Dan kami akan menghampiri. Karena di sanalah demonstrasi kuasa Allah yang akan meningkatkan rasa kagum kami akan Engkau. Dan menjadikan itu takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan sumber daripada segala hikmat Tuhan anugerahkan kepada gerejamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari siapkan roti dan anggur.
Sebab sesuai dengan apa yang disampaikan gembala kita, yang Tuhan perintahkan untuk melakukan perjamuan setiap minggu. Dan kami dengar banyak mujizat yang terjadi. Saudara Tuhan, mari angkat roti di tangan kanan kita bersama-sama. Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang berisi anggur ini, yang atasnya kita bersyukur, persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari masing-masing kita naikkan syukur kepada Tuhan. Oh rakama sakataka mararaka mararaka masakataka ranaka. Oh rakama saka pararaka mararaka maraka masakataka ranaka. Oh rika mararaka papa papa pararaka mararaka masakataka mararaka mararaka. Mari angkat dua tangan saudara. Mari terima kekuatan dari Tuhan hari ini kepadamu. Terima pemulihan dari Tuhan. Terima mujizat dari Tuhan yang terjadi atas dirimu hari ini dalam nama Yesus. Aku minta di dalam nama Yesus, mujizat pemulihan, restorasi terjadi atas umatmu hari ini. Aku berdoa bagi yang sakit jantung, paru-paru, COVID-19, hari kami deklarasikan oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah disembuhkan. Aku minta keluarga-keluarga dipulihkan. Aku minta usaha-usaha dipulihkan. Aku minta bisnis-bisnis mereka semua dipulihkan di dalam nama Yesus. Kayak berdoa Tuhan, bila dipulihkan keluarga, dipulihkan bisnis, dipulihkan segala pekerjaan mereka, dipulihkan keuangan mereka. Bahkan kayak berdoa, pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah bangsa kami dari segala bentuk keterpurukan. Hari ini kami deklarasikan di dalam nama Yesus. Bukankah ketika bumi ini belum berbentuk dan kosong, Roh Allah melayang-layang dan kau berfirman, jadilah firman, jadilah terang, maka terang itu terjadi. Hari ini kami berkata, Rohmu melayang-layang di negeri kami, kuasamu melayang-layang di negeri kami. Kami mau deklarasikan Indonesia dipulihkan, Indonesia mengalami kebangkitan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur Bapa. Sementara kami akan akhiri ibadah kami, dan kami mau terima berkat daripadamu. Saudara Tuhan, angkat dua tanganmu, pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Biar segala berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat terbaik dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua.